Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat kuasa hukum tergugat, dan para hadirin yang hadir di persidangan. Perkenalkan, saya Abdurrahman bertindak sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023. Hadir di persidangan dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi dengan nomor perkara 16-PDT-G 2023-PN Bogor. Pada hari ini kami akan menyampaikan surat gugatan terhadap tergugat. Surat gugatan dianggap telah dibacakan. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat kuasa hukum tergugat, dan para hadirin yang hadir di persidangan. Pada persidangan hari ini, kami akan menyampaikan replik atas jawaban gugatan dari pihak tergugat dan akan menyampaikan pembuktian dari pihak penggugat. Replik atas jawaban tergugat dianggap telah dibacakan. Surat pembuktian dianggap telah dibacakan. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat kuasa hukum tergugat, dan para hadirin yang hadir di persidangan. Pada persidangan hari ini, kami akan menyampaikan kesimpulan dari pihak penggugat sebagaimana salinannya yang telah kami bagikan. Kesimpulan penggugat. Bogor, 14 Desember 2023. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara ini. Nomor perkara 16-PDT-G-2023-PN Bogor. Perihal surat kesimpulan penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Abdurrahman selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 10 Agustus 2023 yang dilampirkan dalam surat ini. Kami selaku dari penggugat akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Fakta hukum yang tersimpul. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga kesepakatan sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa skema pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu sebesar 300 juta yang telah dibayar oleh tergugat pada 15 Januari 2023. Tahap kedua pelunasan yaitu sebesar 700 juta rupiah, dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatangan perjanjian. 3. Bahwa kewajiban penggugat adalah menyerahkan sertifikat hak milik dan melakukan balik nama setelah pelunasan pembayaran dilakukan oleh tergugat. 4. Bahwa faktanya sampai gugatan diajukan, tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah, padahal batas waktu 3 bulan telah terlewati lebih dari 6 bulan. 5. Bahwa penggugat telah melakukan upaya peringatan resmi atau somasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Juni 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Dalam sanggahan terhadap eksepsi tergugat, penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam jawaban dan duplik dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Eksepsi gugatan kabur ditolak. Dalil tergugat bahwa kerugian tidak diuraikan secara rinci adalah tidak tepat karena pembuktian kerugian merupakan ranah pembuktian di persidangan, bukan syarat formil gugatan. Posita gugatan penggugat telah secara jelas menguraikan nilai kerugian material akibat keterlambatan pembayaran. B. Eksepsi gugatan prematur ditolak. Dalil tergugat bahwa belum ada mediasi atau negosiasi yang sungguh-sungguh tidak berdasar karena perjanjian para pihak tidak memuat klausul mediasi wajib. Penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan memberikan kesempatan melalui 2 kali somasi yang merupakan upaya penyelesaian sebelum menggugat. 2. Pembuktian wan prestasi tergugat. A. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perjanjian jual beli adalah sah. B. Bahwa tergugat telah mengakui adanya keterlambatan pembayaran sebesar 700 juta rupiah. C. Bahwa keterlambatan ini merupakan kelalaian atau wan prestasi murni sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata karena telah melewati batas waktu yang ditentukan
dalam perjanjian dan telah diberikan peringatan atau somasi. D. Bahwa dalil tergugat mengenai kendala pinjaman bank sebagai alasan keterlambatan tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure, sebab tanggung jawab untuk melunasi pembayaran berada sepenuhnya pada tergugat, bukan pada pihak bank. E. Bahwa dalil penggugat mengenai wan prestasi dan kerugian didukung oleh alat bukti surat P1 hingga P6, termasuk somasi yang tidak diindahkan, dan bukti P5 yang menunjukkan kesiapan penggugat memenuhi kewajiban balik nama setelah pelunasan. Bahwa penggugat mengajukan bukti berupa 1. Bukti surat terdiri dari 1. Kode P1 asli perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi antara Tuan Andi dan Tuan Bubi tertanggal 15 Januari 2023. 2. Kode P2 yaitu fotokopi bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah dari Tuan Budi ke rekening Tuan Andi sebesar tertanggal 15 Januari 2023. 3. Kode P3 yaitu asli surat teguran somasi yang pertama kepada Tuan Budi tertanggal 15 April 2023 beserta bukti pengiriman pos atau ekspedisi. 4. Kode P4 yaitu asli surat teguran somasi 2 kepada Tuan Budi tertanggal 15 Juni 2023 beserta bukti pengiriman pos atau ekspedisi. 5. Kode P5 fotokopi sertifikat hak milik tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor atas nama Tuan Andi. 6. Kode P6 yaitu surat keterangan atau pernyataan bank yang menyatakan bahwa tidak ada penerimaan dana pelunasan sebesar 700 juta rupiah dari tergugat hingga tanggal gugatan. 2. Bukti saksi terdiri dari tidak ada bukti saksi yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan seketika. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun atas jumlah pokok tersebut terhitung sejak tanggal 16 April 2023 hingga dilunasinya seluruh untuk kewajiban. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aukeo et bono. Demikian kesimpulan ini diajukan dan atas perhatian serta kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, penggugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat.